4, karya Nadia 9A. Di perumahan Cimane, hiduplah Andi bersama ayah dan ibunya. Andi dan keluarganya tinggal di rumah yang sederhana dan rapi. Mengapa bisa rapi? Alasannya ada pada ibu Andi. Ibunya adalah orang yang perfeksionis dan tegas. Dua hal yang terkadang membuat Andi lelah dan sebal. Jika Andi mengotori lantai karena habis bermain di luar, ia pasti disuruh mengepel lantai itu sampai bersih. Ibu terlalu kejam, gerutu Andi dalam hati. Suatu hari, tepat pada hari Sabtu, Andi hendak bermain bersama Dito, sahabatnya. Namun, ibu lagi-lagi menghentikannya. Andi, tolong bantu ibu bereskan meja ini. Banyak kertas berserakan, pinta ibu. Andi menghela napas dan menggerutu di hati. Sebal. Namun ia tetap melaksanakannya karena takut dimarahi. Selesai membereskan, Andi sudah siap untuk pergi keluar ketika tiba-tiba ibu berteriak meminta tolong untuk menyapu halaman luar karena banyak daun berterbangan. Andi mengambil napas yang panjang. Sabar Andi, sabar, katanya dalam hati. Selesai menyapu halaman luar, ia buru-buru meletakkan sapunya dan pergi, namun dicegat lagi oleh ibunya. Andi, tolong matikan selang air di depan baru kau boleh pergi main, kata ibu dari dapur. Andi mematikannya dengan cepat lalu akhirnya dia pergi bermain dengan temannya. Ia menggerutu di dalam hati. Kenapa ibu selalu menyuruhku? Tidak ada gunanya juga untuk masa depan, toh aku jadi sukses. Andi bertemu temannya dan bercerita padanya tentang ibunya. Hahaha, kasihan sekali kamu Andi. Lihat aku, tidak pernah mentaati ibuku, tapi malah aku menjadi pro gaming, kata temannya bangga. Tanpa mendengari perintah ibuku, aku yakin aku bisa jadi sukses kelak. Lihat saja, Andi terlihat yakin dan ragu dengan pernyataan temannya. Benarkah begitu? Pertanyaan Andi akhirnya terjawab ketika ia beranjak 25 tahun, ketika ia hendak melamar kerjaan di perusahaan besar. Ia berjalan ke arah pintu masuk, namun ia terhenti ketika melihat selang air di depan mengalir terus-menerus dan tidak ada yang mematikan. Dengan cepat, ia mematikannya. Setelah mematikan keran air, ia masuk ke dalam kantor. Kantor itu terlihat sangat besar dan luas, seperti Bahtera Nuh, namun lebih kecil. Tiba-tiba ia terusik ketika melihat banyak kertas kotor berserakan di bawah meja resepsionis. Tanpa berpikir panjang, ia membereskannya dengan sukacita. Selesai membereskan, ia masuk ke ruang interview. Pagi, dengan Andi ya? Tanya bos perusahaan itu. Betul pak, jawab Andi tegang. Halo, nama saya Stefan dan kamu diterima di perusahaan ini, kata bosnya mendadak. Andi sangat terkejut dan bertanya lagi. Maaf? Ya, aku melihatmu tadi. Ketika kamu tanpa berat hati mematikan keran air, membereskan kertas berserakan di meja bawah resepsionis. Aku sungguh tertarik melihat tindakanmu tadi. Dari semua orang yang datang untuk interview hari ini, hanya kamu yang paling perhatian akan hal kecil seperti itu. Aku akan percayakan tanggung jawab perusahaan ini padamu, kata bos dengan senyuman hangat. Andi meneteskan air mata. Terima kasih banyak, Pak. Saya akan berusaha dengan keras. Selesainya interview, Andi pergi keluar dan mengambil mobilnya. Tak disengajai ia bertemu dengan teman lamanya, Dito. Woi, apa kabar, Dit? Sapa Andi sambil menjabat tangan Dito. Andi, kok sudah lama sekali tidak melihatmu kawan. Kabarku baik, jawab Dito. Wah, kamu kerja di sini juga, Dit. Jadi apa? Tanya Andi senang kalau sahabatnya satu perusahaan dengannya. Aku jadi janitor di perusahaan ini. Kalau kamu, Andi? Tanya Dito. Aku jadi manajer di perusahaan ini. Wah, berarti kita bisa sering bertemu dong, Dit. Iya, Andi, jawab Dito. Terkejut dengan jawaban Andi. Mereka berpelukan lalu Andi pamit pada Dito. Taat pada hal yang kecil akan membuat kita bisa taat pada hal yang lebih besar.